Saya Ibu Vera dari ASMTB, dan di sini juga sudah join ada Ibu Putri dari ASMTB, ada join juga Lova, mahasiswa kami dari ASMTB. Lova, boleh say hi? Sudah join belum? Halo, sudah Ibu. Oh sudah, oke. Ada Halo Cantika Teteh juga. Lova. Halo Teteh Lova. Halo Teteh Lova. Halo Teteh. Ya. Halo Teteh. Ya, halonya nanti di akhir ya. Oke. Ada Cantika juga. Halonya di telepon. Halo, selamat pagi semuanya. Masih pada semangat nggak? Nah, ini ada Teteh Lova, ada Teh Cantika, ada Ibu Putri juga. Bu Putri masih gabung ya di sini. Jadi kami dari ASMTB. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Apa itu? Kalau nggak kenalan dulu, berarti adik-adik nggak kenal. Bener nggak? Seperti tadi, ya. Dikenalin Teh Lova sama Teh Cantika, langsung say hi yang cowok-cowoknya. Hai Teh Lova, hai Teh Cantika. Nah itu, istilah tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi hari ini kami akan memperkenalkan tentang ASMTB. Saya yakin adik-adik semua ini sudah tahu ASMTB. Nama besar kami itu adalah Yayasan Taruna Bakti. Jadi Yayasan Taruna Bakti itu ya mempunyai 5 unit. Ada TK Taruna Bakti, SD Taruna Bakti, SMP Taruna Bakti, dan SMA Taruna Bakti. Yang terakhir yang paling tua itu adalah kami. Ya, tapi kalau lihat mahasiswanya nggak tua ya, adalah ASMTB, Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti. Hampir sama dengan SMA Angkasa, ya. Kami lahir dari tahun 71 tahun. Ada yang sudah lahir tahun 71? Ada? Muhammad Rifin sudah lahir tahun 71? Pasti belum, ya. Atau Rahma kelas 11 MIPA A, sudah lahir tahun 71 Rahma? Belum, ya. Nah, biasanya sudah lahir tahun 71 itu mamahnya, tantenya, ya, atau bahkan kalau misalkan neneknya yang sudah lahir tahun 71 ada juga. Berarti ASMTB sudah 50 tahun. Tepat di tahun ini 50 tahun. Bayangkan sama adik-adik. Eksistensi suatu perguruan tinggi itu dilihat dari wah, udah tua ya, gitu ya. Bukan masih muda. Kalau masih muda berarti masih belajar jalan. Masih meraba-raba, sedangkan ASMTB sudah lahir dari tahun 71 dan memperlihatkan eksistensinya, keberadaannya sampai tahun 2021 kita masih tetap ada. 50 tahun itu suatu hal yang paling sulit untuk mempertahankan. Ya, bagaimana bisa mempertahankannya? Karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Adanya kepercayaan kepada masyarakat itu adalah salah satunya menitipkan anak-anaknya untuk ya belajar di perguruan tinggi tersebut. Alhamdulillah, ASMTB sampai saat ini masih ada dan nggak pindah-pindah, Neng. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya itu di Jalan Riau nomor 93. Bekennya itu Riau, ya. Sedangkan nggak bekennya itu barangkali ada orang luar mikir LLRE Marta Dinata tuh di mana ya? Di Jalan Riau 93. Jadi kami dari tahun 93 tidak pernah pindah, selalu berada di sana, ya. Nah, ini salah satu keunggulan juga, lokasi dari satu perguruan tinggi itu nggak pindah-pindah. Tadi sudah diinformasikan oleh rekan kami dari perguruan tinggi yang lain, ya. Ada beberapa syarat untuk memilih perguruan tinggi. Salah satu adalah yang penting akreditasinya apa. Nah, akreditasi dari ASMTB itu adalah akreditasinya B, dan kita sekarang sedang berusaha untuk naikin lagi, mudah-mudahan bisa A, ya. Lokasinya di mana? Ada perguruan tinggi yang lokasinya pindah-pindah, Neng, ya. Sekarang saya promosi nih di depan adik-adik yang cantik di SMA Angkasa ini bahwa ASMTB itu dari tahun 71 sudah berdiri. Lokasinya di mana? Lokasinya pindah-pindah. Setahun di Cicalengka, setahun di Cimahi, setahun Majalengka. Walah, nggak ada yang mau milih ASMTB, saya yakin.
Nggak ada yang mau kuliah jauh-jauh. Pasti yang paling penting lokasi itu harus strategis. Ya, alhamdulillah SMTB sampai saat ini lokasinya nggak pindah-pindah, sama kayak di SMA Angkasa, nggak pindah-pindah. Selalu di sana, di Lanut Hussein ya. Dari dulu saya tuh promosi di SMA Angkasa itu udah berapa kali ya, sampai ada beberapa mahasiswa yang tertarik masuk, calon mahasiswa yang tertarik masuk ke SMTB, karena kami selalu berhubungan baik dengan SMA Angkasa. Setiap tahun kami selalu melakukan promosi di SMA Angkasa. Biar apa? Biar yang tadinya nggak kenal, yang nggak sayang, jadi kenal, jadi sayang. Karena kami sudah masuk ke SMA Angkasa untuk memperkenalkan SMTB. Ya, kembali lagi tadi, lokasi. Yang kedua, lokasi nggak pindah-pindah, Neng. Ya, yang ketiga, lulusannya itu bagaimana sih? Kan kita kuliah itu bukan mau buang-buang uang, ya kan? Kita kuliah itu bukan cuma status mahasiswa, mahasiswi, enggak. Tapi lulus kuliah itu saya harus kerja. Saya harus bisa membalas budi orang tua. Ya. Caranya gimana? Cari perguruan tinggi yang lulusannya cepat kerja. Nah, ini salah satu dari beberapa keunggulan dari ASMTB, bahwa lulusan ASMTB itu adalah lulusannya cepat kerja, lokasinya strategis, akreditasinya B. Kalau bicara soal akreditasi B, berarti kurikulumnya itu sudah mumpuni. Nah, ya. Jadi apalagi yang harus dipilih dari keunggulan dari ASMTB itu? Apalagi yang tidak nikmat Allah, yang mana lagi yang tidak bisa kita dustakan kalau kita lihat daripada keunggulan ASMTB, ya. Lulusannya cepat kerja, kuliahnya itu diploma, karena kita diploma 3 tahun, ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau adik-adik nanti punya kesempatan, punya rezeki untuk melanjutkan lagi S1, dan banyak sekali mahasiswa kita yang sudah lulus dan akhirnya melanjutkan kuliah lagi ke jenjang lebih tinggi lagi, S1, S2, bahkan S3. Ya, kalau adik-adik ingin tahu, direktur kami itu Ibu Dr. Chandra Hendriani, ya, beliau itu adalah lulusan dari ASMTB. Ya, jadi ini bukan isapan jempol kalau saya bicara soal ASMTB. Kalau bicara soal kurikulum dan lain sebagainya, samalah semua perguruan tinggi. Tapi satu, coba lulusannya cepat kerja atau tidak. Lulusannya kalau setelah kerja bisa bayar sendiri untuk kuliah lagi atau enggak. Ya, ini yang membuat saya bangga terhadap anak-anak saya. Mereka lulus diploma 3, mereka melamar pekerjaan, ya, mereka diterima. Setelah diterima, mereka bekerja. Setelah bekerja, mereka melanjutkan lagi kuliah, S1, S2, bahkan S3. Itu yang dialami oleh direktur kami, Ibu Chandra Hendriani. Ibu Chandra itu lulusan dari ASMTB, setelah itu melanjutkan kuliah S1, setelah bekerja ya, lulus, kerja, lanjutin S1 dengan uang sendiri, lanjutin S2 tentu dengan uang sendiri, dan lanjutkan S3 dengan uang sendiri. Betapa bangganya orang tua Ibu Chandra waktu itu, ya, ketika tahu anaknya bisa kuliah S1, S2, bahkan S3 dengan biaya sendiri. Neng, kalau dulu ketika saya kuliah, belum kuliah, ketika saya SMA, barangkali seperti adik-adik sekarang, mendengarkan ada promosi ke sekolah saya, barangkali saya sudah memilih ASMTB. Ya, sampai saat ini saya suka merasa boleh ya iri positif, ya, bukan iri negatif. Iri positif terhadap lulusan-lulusan kami. Waduh, lulusan dari ASMTB, ini mah saya cerita bener ya, nggak boleh bohong, dosa, apalagi lagi pandemi, bisi corona kalau bohong. Ya, jadi saya cerita sama adik-adik, kalau dulu ketika saya SMA mendengarkan informasi tentang ASMTB, pasti saya akan memilih ASMTB, karena saya sebagai saksi hidup, saya ngajar di ASMTB, saya tahu lulusan daripada ASMTB, anak-anak saya yang sudah bekerja di luar sana, gajinya fantastis, luar biasa. Bu, ASMTB itu apa sih, Bu? Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti. Jadi lulus dari ASMTB mau jadi apa, Bu? Sekretaris, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi profesi sekretaris. Banyak sekali lulusan kami yang ya bekerja di perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Bu, ada yang kerja di multinasional? Banyak. Ya, banyak. Jakarta misalnya ada perusahaan multinasional? Banyak.
di perusahaan minyak tersebar mahasiswa-mahasiswa kami yang bekerja di sana. Bu, berapa gaji mereka sehingga ibu itu iri terhadap lulusan daripada SMTB? Ya, irinya iri positif ya, bukan negatif. Kalau corona kita pengennya negatif, ya. Kalau iri kita pengennya iri yang positif, ya. Jadi bingung nih antara negatif positif. Kadang-kadang kita pengen negatif, kadang-kadang kita pengen positif, ya. Kalau corona mah kita pengennya hasil swab itu harus apa? Negatif. Tetapi kalau kita lihat kesuksesan seseorang, kita ingin melihat, ingin sama dengan mereka, harus positif, bukan negatif, ya. Nah, saya kadang-kadang suka iri karena saya suka tanya sama mereka, Neng, sekarang kerja di mana? Kerja perusahaan apa? Ya, Bu, saya kerja di perusahaan minyak di Jakarta. Sekarang anaknya, salah satunya ya dari berapa banyak yang lulusan SMTB yang kerja di perusahaan multinasional, sekarang anaknya lagi kuliah S1. Kebetulan SMTB juga ada kerjasama untuk S1 ya, dengan perguruan tinggi lain ya. Berapa gaji di sana, Neng? Di perusahaan minyak? Kalau saya mikir perusahaan minyak multinasional pasti luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Saya baru lulus dari SMTB, keterima bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji ya baru lulus 10 juta. Sedangkan saya dulu lulus S2, share aja ya, ini cerita sama adik-adik semua. Lulus S2, fresh graduate dari S2, saya nggak nyampe gaji sekian. Ya, kalau dibandingin sama anak saya yang baru lulus diploma 3 sudah mencapai gaji sekian, 10 juta. Luar biasa. Ini yang membuat saya sirik. Waduh, kenapa ya dulu saya waktu SMA nggak pernah dengar nama besar SMTB, sedangkan SMTB itu lahir ya setelah 2 tahun saya lahir. Saya lahir 69, 70, 71 SMTB lahir. Ketika saya sekolah SMA berarti SMTB itu sudah ada, sudah eksis. Kok saya nggak tahu ya nama SMTB? Lucunya TK saya di Taruna Bakti. Lucunya nama Taruna Bakti itu sudah ada di keluarga saya. TK saya di Taruna Bakti. Oh, ternyata dulu tuh SMTB nggak pernah promosi ke sekolah-sekolah seperti ini karena nama besar SMTB tersebut. Jadi kalau kata orang Sunda mah di Jawa Barat, di Bandung khususnya, nama SMTB itu teu birut deui, nggak asing lagi. Nama Taruna Bakti apalagi ya, tidak asing lagi. Saya yakin adik-adik semua sudah pada tahu nama besar Taruna Bakti. Sama halnya dengan nama besar SMA Angkasa. Ya, nah itu. Jadi kembali lagi, Neng. Ketika adik-adik nanti lulus dari SMA Angkasa, apa yang harus diperhatikan untuk memilih suatu perguruan tinggi? Yang pertama itu adalah apakah lulusannya cepat kerja atau enggak, gitu kan? Ya, nggak mungkin orang tua adik-adik di rumah ya membiayai adik-adik kuliah dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau kita ambil S1 ya, lulusnya nganggur, kasihan. Ya. Jadi ada pemikiran seperti ini. Ngapain ya kuliah diploma cuma 3 tahun, gengsi, mending S1 gitu kan. Ada yang berpikiran seperti itu. Ya. Nah, stigma seperti itu dihilangkan. Yang paling utama adalah gimana itu lulus dari SMA dari program tersebut, kerja nggak sih? Ya? Atau nganggur? Kita udah ngeluarin duit banyak, kata orang tua ya. Tapi ternyata anak kita lulus dari kuliah, bobo wae geningan ya. Ngelamar kesana kesini nggak ada yang nyangkut. Nah, kelebihan dari SMTB, kenapa mereka bisa cepat kerja? Karena kita punya bursa kerja. Itu, bursa kerja. Jadi kita nggak disalurkan ya, lulusan dari SMTB nggak disalurkan. Misalkan, ini ada namanya Asfahani, ya. Asfahani, halo. Asfahani misalkan lulus dari SMTB, terus udah gitu disalurkan oleh SMTB. Asfani, Fani ya pasti panggilannya, ya. Pan, kamu lulus dari SMTB udah kerjanya di perusahaan ini, enggak seperti itu. Tetapi perusahaan setiap bulan, setiap tahunnya banyak yang meminta lulusan SMTB untuk bergabung di ASMTB. Dari situ bursa kerja nanti yang akan menghimpun, yang akan mendata ya mahasiswa mana saja yang akan nanti
semua CV yang ada di Bursa Kerja. Jadi begini, Neng. Setelah lulus dari SMTB, ya mereka mengumpulkan CV. Mengumpulkan CV disimpan di Bursa Kerja. Nanti Bursa Kerja yang akan menyerahkan kepada perusahaan-perusahaan yang meminta ya lulusan SMTB untuk bergabung di perusahaan mereka. Dan sampai saat ini masih banyak ya perusahaan yang loyal, yang mau ya mengambil lulusan SMTB untuk bisa bergabung di SMTB. Nih saya punya cerita, kalau saya nggak salah, SMA Angkasa itu yang saya kenal ya, ada 2 lulusannya, yang saya kenal dari berapa banyak lulusan SMTB. 2 lulusannya, barangkali Ibu Sri masih ingat, Mira Mianti sama Wulan Rahma, kalau nggak salah ya. Bu Sri, ingat nggak Bu Sri, Mira Mianti sama Wulan Rahma, Bu Sri? Bu Sri lagi serius, Bu Sri lagi serius. Jadi ada Mira Mianti sama Wulan Rahma, itu angkatan tahun 2000-an lah. Bu Sri inget nggak Mira? Oh, Ibu ingat. Nah, saya tanya dulu sama Ibu Sri. Pernah ingat nggak ada yang namanya Mira Mianti sama Wulan Rahma? Iya, saya ingat Bu. Ingat ya? Ya, Nah, betul. saya nanya sama Ibu Sri itu aja. Jadi Ibu Sri masih ingat. Itu dari berapa banyak lulusan dari SMTB, dari SMA Angkasa yang bergabung di SMTB. Jadi Mira sama Wulan itu kalau saya lihat, saya kan juga senang pencinta sosmed, apalagi di masa pandemi kayak gini, hiburan satu-satunya itu adalah sosmed. Kalau nggak Facebook, Instagram. Jadi saya suka kepoin, kalau dulu mah ada pet ya, saya kepoin tuh sosmednya anak-anak gitu ya. Siapa nih yang udah kerja di di perusahaan apa, bagaimana dan lain sebagainya. Salah satunya Wulan sama Mira. Awalnya Mira tuh yang daftar ke SMTB, temennya Wulan. Mereka satu angkatan dari SMA Angkasa. Tahun 2000-an ya, berarti ya udah lama ya. Mira dulu masuk. Terus dari gitu Mira lulus kerja, Mira kerja di Telkomsel sebagai sekretaris waktu itu ya. Mira kerja di Telkomsel, itu juga dari Taruna Bakti, karena Taruna Bakti yang saya tadi bilang punya bursa kerja ya. Setelah itu Wulan kuliah di perguruan tinggi lain. Tapi karena mandek nih Wulan, akhirnya dia keluar dari perguruan tinggi lain, gabung di SMTB, ngikutin temennya Mira ini. Dia ngambil akhirnya kelas karyawan, karena di SMTB itu ada kelas sore dulu ya. Nah, Mira sama Wulan itu, Miranya sudah lulus karena dia duluan. Wulannya masih kuliah di kelas reguler sore, kelas karyawan, karena dia sambil kerja. Setelah lulus, mereka dari SMTB, apalagi Mira bisa sukses setelah lulus dari SMTB. Sampai saat ini, kalau saya kepoin Instagram mereka luar biasa. Mereka sudah sukses. Saya nanya, Mir, setelah lulus dari Telkomsel, Mira ngapain? Usaha Bu, bikin usaha sendiri sama suami, gitu ya. Jadi dia menikah, bikin usaha sama suami. Wulan juga sama, setelah lulus bekerja, punya usaha sendiri, ya. Jadi kalau saya lihat di sosmednya mereka, waduh, head on terus, tahu head on? Senang-senang terus, ya. Saya nanya, banyak banget duitnya, apalagi Wulan, ya. Mobilnya BMW seri terbaru, luar biasa, Bu. SMTB itu mengajarkan mata kuliah kewirausahaan. Ya, jadi dari situ saya coba praktikkan. Jadi mereka itu adalah para pengusaha muda. Ya. Kalau Wulan itu bergerak di dia jual beli apa sih sama dinas sama pemerintah, dia bekerja samanya. Kalau Mira, dia punya usaha sendiri yang tidak bekerja sama dengan yang lain. Luar biasa. Kerjanya mereka main, jalan-jalan, ya. Jadi sampai saat ini mereka masih temenan aja gitu ya. Dan suami mereka juga, karena begini, Neng, nanti kalau kalian sudah bekerja, ya, dapat gaji, uang gaji kalian itu ya adalah uang sendiri. Jadi suami itu sebagai kepala rumah tangga memang sudah mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Perempuan itu tidak, tetapi hari begini ya perempuan itu juga harus eksis, harus bisa mencari nafkah sendiri ya. Jangan tergantung kepada suami. Tetapi kalau sudah menikah, uang istri adalah uang istri. Uang suami adalah uang istri, bukan uang suami. Ya. Jadi enak banget jadi istri. Kalau nggak kerja dapat duit dari, wah itu Raihan, nggak pakai baju ya. Nah,
Kalau misalkan nanti sudah kerja, ya Raihan nanti ya sudah kerja, punya istri Raihan, halo Raihan Julfahmi, ya. Nanti sudah kerja Raihan uangnya buat istri, tetapi istri Raihan kalau kerja uangnya buat sendiri. Itulah enaknya jadi perempuan, ya. Makanya kembali lagi, lulus dari SMA Angkasa, ya jangan cari perguruan tinggi yang lulusannya tidak mudah dapat pekerjaan. Carilah perguruan tinggi yang mudah dapat pekerjaan. Salah satunya itu adalah ASMTB. Oke. Nah, ini selayang pandang ASMTB atau Yayasan Taruna Bakti yang tadi saya sudah ceritakan sama adik-adik sebelumnya. Yayasan Taruna Bakti itu didirikan pada tanggal 12 Januari 1956. Ini Yayasan Taruna Baktinya, dan Yayasan Taruna Bakti itu sudah berulang tahun yang keberapa, Bu Putri? 65 ya, Bu Putri ya? Ya betul Bu, 65 Bu. Nah, Yayasan Taruna Baktinya sudah ulang tahun 65 tahun. Ada yang sudah lahir tahun 65 tahun atau 56, tahun 56. Nggak ada ya. Nah, Yayasan Taruna Bakti menyelenggarakan pendidikan itu mulai dari TK, ya, SD, SMP, SMA, dan ASM, ya. Nah, ini saya berada di ASMTB, ya. Oke, dan dulu saya sempat sekolah di sini, yang tadi saya cerita. Saya sekolah di sini, tapi saya nggak tahu ada ini. Ya, karena dulu SMTB promosinya nggak seperti sekarang, ya. Oke. Nah, SMTB sebagai lembaga pendidikan diploma 3 yang tadi saya bilang. Jadi kuliahnya hanya 3 tahun, 6 semester, adik-adik, ya. Berada di bawah naungan Yayasan Taruna Bakti, berdiri dari tahun 71. Berarti sekarang sudah 50 tahun. Kenapa SMTB masih eksis sampai sekarang? Nah, ini yang paling keren. Jadi yang masuk SMTB itu, ya ternyata mereka taunya tuh dari mulut ke mulut katanya. Ya, yang dulu mamahnya kuliah di SMTB, yang dulu neneknya kuliah di SMTB, tantenya, tetangganya, pacar kakaknya, ya. Akhirnya ngasih tahu kalau mau kuliah mendingan di SMTB aja. Kenapa? Yang tadi saya bilang lulusannya mudah sekali dapat pekerjaan, ya. Oke. Nah, didirikan tahun 1971, jadi ini ya sudah 50 tahun, terbukti mengapa harus mengambil SMTB, karena kualitasnya. Ya. Nah, kualitas ini berarti yang tadi saya bilang, akreditasinya B. Ya, kalau bicara soal akreditasi B berarti kurikulumnya itu sudah tidak bisa diragukan lagi, ya. Nah, kemudahan melanjutkan S1 di berbagai perguruan tinggi. Kalau misalkan mau kuliah lagi, bisa Bu? Bisa banget. Ya, yang tadi saya bilang, Ibu Chandra, direktur kami, itu sudah S3 sekarang, sudah doktor sekarang. Dulu kuliahnya di ASMTB. Setelah lulus dari SMTB, nanti adik-adik akan mendapatkan sertifikasi internasional, apa saja. Nah, ini ada TOEIC, ada Microsoft, ya, Microsoft Certification. Jadi adik-adik nanti dapat TOEIC. Kenapa sih Bu harus ada TOEIC ini Bu? Karena ada beberapa perusahaan, apalagi perusahaan multinasional yang tadi saya bilang ya, mereka menginginkan coba kalau mau gabung di perusahaan kami, apalagi kami memakai bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari, bisa nggak pakai bahasa Inggris? Bisa. Ada nggak sertifikatnya? Ada. Nih kami punya TOEIC. Nah, jadi nanti kita akan mengeluarkan sertifikasi internasional TOEIC dan Microsoft Certification. Ya, jadi kompetensi kemampuan berbahasa Inggrisnya luar biasa, kompetensi dalam mengoperasionalisasikan komputer juga luar biasa kalau sudah lulus dari SMTB. Nah, mengapa SMTB? Tadi ya, saya juga sudah jelaskan, adanya career center. Ini bukan isapan jempol. Kalau tadi saya bicara tanpa bukti, hoax ya. Nah, ini buktinya itu adalah berupa minimal gambar. Ya. Ini direktur kami yang tadi saya bilang, Ibu Chandra. Ini Ibu Chandra, lulusan dari SMTB, yang sekarang sudah bergelar doktor, ya, yang sudah mumpuni hidupnya dari SMTB, karena dari lulus SMTB bekerja, setelah bekerja bisa kuliah lagi sampai S3, dan sampai sekarang bisa menjabat sebagai direktur SMTB. Dulu lulus dari SMTB, Ibu Chandra jadi sekretaris. Setelah jadi sekretaris, naik lagi, pernah menjabat sebagai GM, General Manager di perusahaannya. Setelah itu,
merasa bahwa sudahlah saya capek untuk kerja di luar, saya ingin kembali lagi mengabdikan diri pulang ke kampus kami, katanya gitu ya. Akhirnya Bu Chandra bekerja di SMTB dan saat ini menjadi direktur SMTB. Nah, perekrutan itu SMTB luar biasa sekali ya. Perusahaan merasa percaya bahwa bisa melakukan rekrutmen di SMTB. Sulit sekali ya kalau misalkan kita sebagai calon karyawan harus melakukan rekrutmen di kampus. Jarang sekali ya. Jadi biasanya walk-in interview ke perusahaannya, harus jalan ke sana, atau melamar, cari kerja, bawa map gitu ya ke perusahaannya. Nggak ada cerita di SMTB, karena kita punya career center. Nah ini, ada gambar fakta kualitas SMTB. Ini luar biasa sekali kalau saya cerita PT Dirgantara Indonesia ya. Tahu PT Dirgantara Indonesia? Bicara soal PT Dirgantara Indonesia, berbicara soal Bapak Habibie yang luar biasa terkenalnya ya, dan sangat dikenal di mata dunia gitu ya. Nah, jadi oh ya, kalau bicara soal PT Dirgantara juga lokasinya dekat dengan SMA Angkasa ya, tetanggaan ya. Di PT Dirgantara, di PT DI itu luar biasa sekali ya adik-adik ya. Mereka itu sudah loyal itu udah setia banget dengan lulusan SMTB. Kalau cari sekretaris, mereka larinya ke SMTB. Jadi di sana itu ada 30 dari 33, ini pada datanya tahun berapa Bu Putri ya? Udah lama ini ya Bu Putri ya, berapa tahun yang lalu ya. Mereka udah lama ya, mereka itu mencari lulusan SMTB untuk bergabung di PT Dirgantara. Jadi PT Dirgantara itu kan kalau kita lihat struktur suatu organisasi perusahaan itu ya, ada direktur utama ya, ada GM, ke bawahnya ada manajer, ada kepala bagian A, B, C, D. Semua lini dari mulai direktur utama sampai kepala bagian dibantu sekretarisnya itu oleh ASMTB, lulusan SMTB. Ini bukan isapan jempol. Jadi kalau anak-anak saya itu masuk ke PTD itu seperti home sweet home, karena kalau di kantin makan siang ketemunya ya sama teman-temannya lagi gitu ya. Nah, ini salah satu kalau menurut saya kebanggaan bagi SMTB. Bukan hanya PT Dirgantara, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meminta lulusan SMTB untuk bergabung dengan mereka. Nih, salah satunya ya. Nah, kebaca nggak nih? Ada PT Inti, PT apa lagi nih? Saya harus pakai kacamata. PT PLN, Kemenristek Dikti, ada USAID ya, PT Dirgantara. Nah, ini dari sekian banyak lulusan SMTB yang sudah bekerja dan bergabung di perusahaan-perusahaan ya. Oke. Nah, kalau udah masuk ke SMTB-nya sendiri, kalau sudah masuk ke lingkungan kampus, kita mempunyai beberapa fasilitas ya. Beberapa fasilitas. Kalau masuk ke SMTB nanti kita bisa dengar dari Lova dan Cantika ya. Apa sih yang bisa membuat nyaman mereka masuk ke SMTB? Ini nanti kita dengar dari mereka ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dari ASMTB. Ada studi wisata. Terakhir kita melakukan studi wisata itu ke Singapura ya. Jadi, nah ini Singapura. Tadinya sebelum adanya pandemi, tahun selanjutnya kita akan ke Bangkok. Tapi karena ada pandemi, semuanya lockdown, jadi akhirnya kita keep dulu. Ya mudah-mudahan tahun sekarang semuanya bisa berlalu itu semua ya. Badai bisa berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan dengan normal kembali. Nah ini ada table manner, ada beauty class. Kenapa sih belajar table manner? Kenapa belajar beauty class? Karena yang tadi saya bilang, lulus dari SMTB, ya nanti kalau ada adik-adik yang tertarik masuk SMTB dan setelah lulus dari SMTB, adik-adik menjadi seorang sekretaris. Sekretaris itu ngikutin kemana pimpinannya berangkat, pergi. Ini luar biasa pengalamannya. Sampai ada anak saya, ya, kalau saya kepoin tuh di Instagramnya, hari ini dia, sebelum pandemi ya, hari ini dia lagi check-in ya di Garuda First Class, ya, Garuda First Class, karena sama bos ya. Hari ini dia Singapura. Besoknya dia bisa di Kutub Utara, kalau saya mau cerita Kutub Utara. Mencrok-mencrok, 1 bulan tuh bisa di beberapa negara. Luar biasa. Ya, luar biasa. Beauty class juga sama, karena ya sebagai seorang sekretaris harus memperhatikan penampilan. Cantik itu relatif, ya. Tetapi kalau kita merasa kurang cantik, kita harus perhatikan penampilan kita dengan apa? Dengan dandan. Ya, dan sekarang mah hidung mancung bisa dimancungin, ya.
Dagu lancip bisa dilancipin. Jadi cantik itu adalah relatif. Yang penting inner beauty dari hati kita sendiri. Itu barangkali yang membuat mereka para pimpinan di suatu perusahaan ya menginginkan ASMTB untuk selalu bergabung menjadi sekretaris di perusahaan mereka. Nah, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nanti boleh Cantika sama Lova yang cerita. Ini ada seminar-seminar ya yang dilakukan di sana di ASMTB. Ini ada LDKM nanti boleh cerita. Lova sama Cantika pernah ikut LDKM? Cantika ikut, Bu. Cantika ikut. Oke, nanti Cantika. Dan ini adalah pemberian beasiswa. Ternyata ada beasiswa ya masuk SMTB. Ada. Cantika dapat beasiswa? Nanti boleh Cantika cerita. Ya. Kunjungan perusahaan, donor darah, Sevesta. Apa itu Sevesta? Nanti Cantika atau Lova bisa cerita. Ya. Bakti sosial, kita juga selalu care, aware ya dengan masyarakat yang sedang mengalami kesusahan ya. Oke. Dan ini adalah fasilitas salah satu fasilitas dari Yayasan Taruna Bakti. Kita mempunyai gedung olahraga yang luar biasa ya. Nah, ini ada lapangan basket yang berstandar NBA ya. Ini lapangan basketnya bagus ya. Muji sendiri tapi emang bagus. Ya. Dan ini adalah biaya kuliahnya. Neng, adik-adik, biaya kuliah ini adalah untuk 1 semester. Bicara soal biaya kuliah, ingat, biaya kuliah itu adalah investasi. Investasi itu adalah tabungan. Uang yang kita keluarkan untuk 3 tahun kuliah, misalkan di SMTB, coba nanti dihitung setelah lulus, Anda bekerja, itu kan kalau usia produktif itu sampai 55, hitung sampai usia 55, berapa uang yang dihasilkan. Pasti lebih dari uang biaya kuliah. Itu, makanya kuliah itu adalah investasi tabungan. Ya, oke. Nah, ini adalah, oh ini tata cara pendaftaran tes PMP online. Ya, boleh nanti di-share sama Ibu Putri, Bu Putri. Boleh nanti juga adik-adik yang tertarik bisa ngobrol sama Ibu Sri. Ya, nah. Gampang sekali ya, tata cara pendaftaran tes PMP online. Wah, anak sekarang luar biasa kalau bicara soal gadget, bicara soal yang seperti begini, ya, teknologi. Ibunya bisa kalah. Oke, nah ini, kalau adik-adik merasa ingin tahu lagi tentang SMTB lebih dalam lagi, boleh. Kita punya Facebook, ASMTB Bandung, kita punya Instagram, kita punya Twitter, ya, ada web, line, dan WhatsApp untuk berinteraksi atau menanyakan informasi tentang SMTB. Nah, oke. Ini link kehadiran ya Bu Putri ya. Betul Bu, sudah di-share juga di kolom chat. Mohon diisi untuk anak-anak ya. Saya informasikan lagi dan ingatkan lagi, ini sudah di-share di kolom chat, silakan diisi ya. Oke, terima kasih. Itu saja barangkali informasi, sekilas informasi tentang SMTB ya. Banyak sekali yang barangkali perlu saya jelaskan tentang SMTB, tapi barangkali adik-adik merasa bosan dengan muka saya, jadi lebih baik sekarang kita refresh ya dengan Teh Lova dan Teh Cantika. Mangga, silakan. Teh Lova dulu deh yang cerita tentang SMTB. Teh Lova masuk tahun berapa? Cantika juga nanti boleh share ya sama teman-teman ya. Mangga, Neng. Asik. Halo teman-teman semua, saya Lova. Baru masuk tahun kemarin, tahun 2019. Sebenarnya saya lulusan tahun 2018, cuma sempat kerja dulu, dan sekarang kuliah. Terus sebelumnya, saya sempat bekerja di satu perusahaan Jakarta. Saya sebagai admin, terus di sana saya bekerja sebagai admin tuh dirasa kurang ya, kalau misalkan sekedar lulusan SMK gitu. Tapi meskipun lulusan SMK, saya sudah bisa dapat gaji segini, apalagi kalau misalkan saya kuliah gitu. Apalagi kalau misalkan saya kuliah minimal punya gelar D3, oh boleh juga. Nah, akhirnya saya memutuskan buat kuliah di ASMTB. Nah, setelah saya belajar di ASMTB, ternyata yang selama saya bekerja itu yang kemarin itu, wah, ilmunya tuh saya dapat banget dari ASMTB. Ternyata yang kemarin saya bekerja tuh sekarang diajarin nih, baru diajarin, sedangkan pas kemarin kerja tuh saya nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya bekal apa-apa gitu. Dan ternyata kepake juga karena udah ada pengalaman bekerja sebelumnya. Jadi pas masuk ASMTB, wah oke nih,
Nah, terus keunggulannya pastinya saya mendapat lebih banyak wawasan ya untuk mendapatkan materi dan juga pelajaran lainnya. Terlebih lagi untuk kalian nih yang suka bahasa, kalian bakal dapat pelajaran bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu udah pasti ya. Dan juga untuk fasilitasnya bagus sih untuk ASMTB ini, karena apalagi di tengah kota buat main jajan tuh gampang ya. Dan juga di sana ada fasilitas learning center, jadi kalian bisa santai-santai. Terus dosennya juga pasti baik-baik. Oke, Lova, tahu Iya, Bu. ASMTB dari mana? Dari ibu saya, karena dulu ibu saya yang pengen masuk ke SMTB, cuma nggak kesampaian jadi anaknya. Oh, dari mama ya. Nah, itu Iya. saya ceritain ya. Jadi SMTB itu terkenalnya dari mulut ke mulut, yang mamanya, tetangganya, pacar kakaknya malahannya dari SMTB akhirnya menyarankan yang perempuan di keluarga gitu kan untuk masuk ke SMTB. Boleh Cantika? Ya Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke. Tadi Lova udah nge-share juga, aku hampir sama, cuma kalau aku bener-bener habis lulus langsung daftar ke ASMTB. Karena pertama sama kayak Mama tuh ngerekomendasiin, aku tuh seorang perempuan yang kelihatannya aktif banget ya, gak cukup bisa satu kegiatan. Kalau di SMTB itu kita bisa gak cuma sekretaris doang, berwirausaha, kita diajarin, terus manner-manner yang gak pernah diajarin itu kita diajarin. Nah, di SMTB juga aku ikut beberapa kegiatan. Kayak tadi ada LDKM. Nah, LDKM itu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Di situ juga benar-benar diajarin gimana sih cara kebersamaan. Nanti pada saat kita kerja itu bakal kerasa banget kalau kita tuh bakal ketemu banyak orang, gimana cara kita menyesuaikan. Lalu untuk acara Sevesta tadi juga ada acara Sevesta, aku sebagai MC-nya di waktu itu, kita tuh benar-benar SMTB tuh nge-support apa yang kita suka, dan itu kerasa banget sama Cantika. SMTB itu nggak cuma kayak yaudah kuliah sekretaris aja atau gimana, tapi di luar itu kita jadi segala bisa, soft skill, hard skill, dan lain-lain itu kita benar-benar, dan aku pun sendiri dapat apa yang aku rasain di SMTB itu benar-benar wow gitu. Bukan karena aku kuliah di situ, karena aku mentar data tema udah kuliah di situ, enggak, tapi emang aku rasain emang mereka tuh selalu mendukung mahasiswanya untuk maju, sangat amat mendukung. Jadi untuk teman-teman kayak, tapi Teh misalnya, aku tuh sukanya seni, atau aku tuh sukanya ini, emang apa salahnya sih kalau kita dapat ilmu yang lebih realita. Kalau seni ya silakan, karena aku pun ngerasain aku suka seni tapi kuliah di sekretaris misalnya, ya aku gabungin aja, apa salahnya sih? Kayak Setuju banget. nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi kayak kebayang sih, aku lulus langsung kerja, terus aku dapat gaji sendiri, aku kuliah lagi, nambah ilmu lagi, gaji makin gede, banyak nggak sih? Aku tuh pengen banget jadi perempuan yang bisa bahagiin mama aku, yang kalau ketemu mama bawa mobil sendiri, hasil sendiri. Terus tapi aku jalan juga, aku usaha, aku buka. Karena aku suka teater ya, jadi aku buka pagelaran apa, kan bisa kayak gitu. Gak ada yang nggak mungkin. Realita, misalnya Teh, kalau aku tuh bakal jadi ibu rumah tangga, Teh, aku mau nikah aja langsung. Itu realita hidup kalian tuh pasti bakal kayak gitu. Cuma 1 menit lagi ya. Ya Bu, cuma ya apa salahnya sih kalau kita bisa dapetin semua itu, dan gak ada yang gak mungkin. Dan di ASMTB bener-bener kita tuh didukung, dan itu kerasa banget sama aku. Dan alhamdulillah karena karena aku pengen bener-bener, kalau kita semuanya pakai niat ya, kayak kuliah misalnya pasti ada hambatan atau apapun. Alhamdulillah aku dapat beasiswa, dan kampus benar-benar ngebantu aku. Jadi kalau ada apa-apa diskusikan, itu yang namanya pendidikan yang sebenarnya. Bukan menjatuhkan, tapi mendorong agar anak-anaknya sukses terus. Makasih Ibu. Terima kasih Cantika sama Lova. Ini kalau saya nggak redam, Cantika bakalan ngomong terus. Kalau saya nggak redam, Lova bakalan ngomong terus. Karena salah satu mahasiswa yang talkative, yang seneng ngomong.
Bisa habis nanti waktunya ya, yang lain nggak kebagian. Nah, tadi saya udah di warning, Bu Vera 2 menit lagi. Oke, dalam ini kayaknya 1 menit lagi atau barangkali sudah habis waktunya, harusnya 9.40. Barangkali ada pertanyaan dari adik-adik tentang SMTB. Silakan yang mau nanya, boleh. Bu, SMTB itu laki-laki boleh nggak? Gitu kan, sampai saat ini sih diperbolehkan jadi kuliah di SMTB, karena sekretaris itu bukan hanya perempuan saja, bisa laki-laki. Malah dari perusahaan, ada perusahaan lain yang minta ke kami, Bu, ada nggak yang laki-laki, Bu? Duh, sampai saat ini nggak ada gitu laki-laki. Sebenarnya mereka penting sekali ya untuk sekretaris laki-laki jadi sekretaris. Sekretaris presiden juga laki-laki, Bu, gajinya besar. Ya, jadi tidak melihat gender gitu ya. Cuma kebanyakan yang pengen jadi sekretaris itu perempuan gitu ya, kebanyakan. Padahal laki-laki itu kalau bicara soal mobilisasi, pergerakan itu wah nggak mikir siang malam ya, anytime, anywhere, any place. Kalau diminta sama bosnya, ayo datang malam-malam, ayo berangkat gitu ya, itu laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi barangkali saya sudah share PPT-nya lengkap. Kalau misalkan sekarang adik-adik masih bingung, pasti masih bingung ya. Hari ini saya hanya ingin memperkenalkan saja dulu deh tadi ya. Tak kenal maka tak sayang, ternyata ada di Riau itu ada SMTB loh, selain TK, SD, SMP, SMA yang sudah cukup terkenal, yang sama dengan SMA Angkasa gitu ya, ternyata di Riau itu ada SMTB loh. Next, barangkali nanti ya yang adik-adik yang sudah ngobrol, hari ini ngobrol sama orang tua, atau orang tua ada yang dengar juga di belakang karena di rumah gitu ya, ini komunikasi yang sangat efektif, selain saya informasikan pada adik-adik, barangkali juga ada orang tua yang mendengar gitu ya. Nah, setelah ngobrol, berdiskusi, akhirnya nanti ke depan pengen ke SMTB, silakan buka link pendaftaran SMTB atau buka dulu medsosnya biar lebih kenal lagi ya medsosnya SMTB. Ibu Sri, bagaimana? Iya, Bu Vera. Selalu ya, Bu Vera itu kalau saya lihat selalu bersemangat setiap tahun. Terima kasih, Bu Saya Sri. senang kalau lihat Bu Vera ngobrol itu, makanya nanti mahasiswanya, pokoknya mahasiswa Bu Vera itu pasti nggak jauh beda lah kayak Bu Vera ya. Saya suka setiap kali Bu Vera ke sini tuh selalu bersemangat, itu yang paling saya suka dari Bu Vera itu. Iya, Bu Sri, padahal ya tadi saya tuh, aduh, ini kesiangan, laptop dipakai anak saya, makanya di sini masih Muhammad Rafi. Ya, makanya ini nama siapa ya? Jangan-jangan siswa penyelundup, bukan Bu Vera ternyata ya. Bu Vera, terima kasih banyak sudah waktunya untuk berbagi dengan anak-anak di SMA Angkasa. Laki-laki bisa mau jadi paling ganteng di antara para gadis-gadis cantik di SMTB, silahkan. Bagi para kalian yang putri-putri ingin melatih mannernya, kemudian di sekretaris ataupun di bagian manajemen, nggak ada di SMTB. Informasi lebih lanjut bisa kontak Ibu langsung juga bisa, ke pihak SMTB juga bisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Teh Lova, Teh Cantika, Bu Putri juga ya, Bu Putri nggak ada gambarnya ya. Dan Bu Vera, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi, semoga pandemi ini cepat selesai ya Bu ya, biar kita bisa bersua lagi. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu Sri, sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi Bu Vera. Mangga, silahkan boleh live Zoom untuk teman-teman dari SMTB. Ya, bagi kalian yang masih standby di ruangan, nanti akan ada absen berikutnya yang akan di-share. Kita akan sampai jam 12 hari ini, 12:30 lah ya, karena nanti perguruan tinggi juga akan, yang negeri juga akan sosialisasi hari ini. Jadi sekarang kita akan ke sesi berikutnya, yaitu dari Politeknik Praktisi. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.